Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita datang dengan penuh kesungguhan, mari kita datang dengan penuh rasa rindu untuk menyembah Dia. Satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang sudah berbuat begitu banyak buat setiap kehidupan kita. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menderita untuk keselamatan kita, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau baik dalam segala sesuatu di hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami semua Tuhan, umat-Mu. Kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami yang bersatu hati Tuhan untuk menyembah Allah kami yang hidup. Allah yang luar biasa, Allah yang sudah sangat berbuat banyak buat setiap kehidupan kami. Senantiasa menolong, senantiasa menjaga setiap kehidupan kami, senantiasa memberkati kami, senantiasa menyiapkan segalanya yang terbaik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau layakan kami, Kau kuduskan dan tahirkan kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang memegang janji, Engkau Allah yang tidak pernah ingkari janji-Mu sendiri Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk di hadapan-Mu, kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada pemulihan buat setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus hadirat Tuhan memberkati setiap kami, menolong setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, selamanya.
Sebab di bawah kolong langit tidak ada satupun nama yang olehnya kami dapat diselamatkan selain nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Dan kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak, Kau layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Oh, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Raja, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah meletakkan segala
segalanya buat kami, hanya untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai di hadapan-Mu. Bukan hanya karena Tuhan memberkati setiap kami setiap harinya, tapi di atas itu semua kami tahu dan kami sadar pagi hari ini Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang telah meletakkan segalanya untuk kami, membuktikan kasih-Nya, menyelamatkan kami. Kami tidak akan pernah sanggup menebus dosa kami sendiri Tuhan, tapi kami beruntung kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Segala pujian dan hormat, mulia, kebesaran hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami cintai dan kami kagumi, Tuhan yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Yeay, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan, boleh lambaikan tangan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, amin. Haleluya, kasih Allah tak berkesudahan. Yeay. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengar, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oh haleluya, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Haleluya. Siapa mau bersorak-sorai lebih lagi? Haleluya.
menari di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, karena Dia telah mati bagi kita. Dia mengorbankan segalanya buat kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Hallelujah. He's so good to you and me. Amin. Amin. Dia baik bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya baik. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai dulu dong sebelum duduk. Haleluya. Silakan duduk Haleluya. Bapak Ibu. Haleluya, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Mari saya undang yang bertugas. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan.
Bapak yang baik, bersyukur untuk hari ini kami sama-sama berkumpul bersama Tuhan untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami yakin Kau sudah melawat kami Tuhan. Kalau sebentar anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, mengkuduskan persembahan ini Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga mampu Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, dan kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah memberikan, saya undang bangkit berdiri. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai cucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Cucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Hey, 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 hey. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa teriak. Seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. 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 Saya persilakan Pak Winardi memanjatkan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus, puji Tuhan.
Yesus, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Seumur hidupku Tuhan, ku mau selalu menyembah-Mu. Haleluya. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berilah kami kekuatan agar kami mampu Tuhan menjaga iman kami hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami Tuhan, tidak ada lain yang kami sembah kecuali Engkau ya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Atas semua penyertaan-Mu, perlindungan-Mu serta pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga di dalam pagi hari ini Tuhan kami masih boleh mendapatkan kesempatan datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan mengandung janji dan kebenaran. Ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Yesus, haleluya. kiranya jalah jadi kami jadi semua ini ya Tuhan. Jadikanlah kami semua ya Tuhan, orang-orang yang tetap setia hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus. Dan juga Tuhan, kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan, terkandung ya Tuhan, didikan Tuhan, petunjuk Tuhan, juga ada teguran Tuhan. Ya Tuhan. Tapi Tuhan, itu semua Tuhan akan kami terima dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan kami percaya atas teguran Tuhan, atas didikan Tuhan, atas tuntunan Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami melakukan kebaikan dan kebenaran di atas firman Tuhan. Ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang menjadi tuntunan kami di dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di atas firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Turunkan urapan-Mu, dan kami percaya setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu selalu memberkati kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan, yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami sepakat Tuhan, kami tengking, kami patahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan keluarangan dari ruangan ini ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan mukjizat dan urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membuka hati dan pikiran kami. Dan kami percaya, di setiap kami membuka hati dan pikiran kami, dan Tuhan masuk, maka perkara besar kami boleh alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralasan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat datang, selamat ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih mengasihi saudara dan saya, sehingga kita bisa bersama-sama dengar firman Tuhan. Puji Tuhan.
Haleluya. Saudara, hari ini kita mendekati Jumat Agung atau Paskah. Untuk itu kita akan dengar tentang firman Tuhan hari ini, penderitaan Yesus dahsyat. Ya. Penderitaan Yesus dahsyat. Ya. Mestinya bisa dilanjut, tak terselami. Manusia ini tidak bisa menyelami, bahkan tidak bisa merasakan, atau penderitaan Yesus itu terlalu berat, terlalu besar. Ya, kita tidak mungkin bisa mengalami atau jalani. Ya, manusia ini tidak bisa menjalani. Jadi penderitaannya manusia yang kita alami hari-hari ini sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan mengalami penderitaan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, di mana kita bisa membaca ayatnya dalam Injil Matius 27, ayatnya yang ke-27. Ya. Kali ini enggak apa-apa. Memang ya Tuhan sudah tetapkan. Matius 27 ayat 27, kita bisa melihat ya di dalam pasal 27 ini sebenarnya kisah ini memaparkan 3 aspek penderitaan Yesus yang dialami. Sudah, yang pertama penderitaan fisik yang begitu kejam dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua penderitaan batin, ya, yang dialami oleh Yesus oleh orang-orang yang dikasihinya, justru penolakan mereka. Yang ketiga penderitaan rohani ketika Allah memperlakukan sebagai orang yang berdosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 27. Sebentar saudara ya, saya belum. Injil Matius 27 kita akan baca mulai 27 sampai 37. Ini cukup panjang. Ini penderitaan secara fisik. Kita baca bersautan ya. Kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ke-27, sudah baca ayat yang ke-28. Kita bangkit berdiri bersama 27 sampai 37 ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu manggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menganyamkan sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
Maka sampai mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Kemudian menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Bersama-sama, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alas ia berhukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus dimulai dari Taman Getsemani. Ya, sudah ada 10 tahapan, tapi saya tidak menyampaikan kali ini. Dimulai dari Taman Getsemani, dikatakan firman Tuhan, mulailah ia merasa sedih. Di Taman Getsemani peluhnya menetes ke bumi dengan darah. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena pergumulan yang berat di Taman Getsemani, dia pembuluh darahnya pecah sehingga keringatnya menetes bagaikan darah. Memang darah yang keluar. Saudaraku, dari itulah Yesus ditangkap dan dibawa kepada Kayafas, imam besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang itu pengkhianatan dari seorang murid Yesus yang bernama Yudas, yang bersekongkol dengan para imam besar dan tua-tua Yahudi. Saudara, sebenarnya tiap kali Yesus berjumpa dengan mereka, tapi karena belum saatnya, maka Yesus direncanakan untuk ditangkap dan dibunuh, tetapi tidak bisa karena memang belum saatnya. Tapi kali ini di Taman Getsemani, Yesus berkata, inilah memang sudah waktunya, sudah saatnya. Dia menyerahkan diri, dan orang-orang yang berusaha untuk menangkap mereka dengan pakai pedang dan tombak. Yesus berkata, siapa yang kau cari? Ya, Yesus orang Nazaret. Inilah aku. Begitu Yesus berkata demikian, mereka roboh sampai 3 kali. Sudah, tetapi karena waktunya, Petrus waktu itu dengan gagah berani dia mau membela Yesus dengan pedangnya, dan dia memarang telinga anak imam besar, sampai putus. Tapi Yesus berkata, jangan, sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang akan kena pedang. Saudara, jadi Yesus waktu itu dia bisa memanggil, minta kepada Bapa, malaikat legiun untuk menolongnya. Tetapi Yesus sudah melakukan itu karena memang sudah waktunya. Berulang kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, satu saat waktunya tiba, seperti dalam Injil Yohanes pasal 16, coba tolong salah satu ayat, mestinya ada sampai 4 kali Yesus mengatakan demikian. Tetapi ini sebagai pernyataan Tuhan Yesus. Kita baca pasal 16 ayatnya, pasal 16 ayat 32. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing. Pasal 15 ya, pasal 15. Pasal 16 ayatnya 21. Saya salah tadi menyampaikannya. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Matius 16 ayat 21, betul?
Yesus sejak saat itu, pasal 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Ia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk apa? dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. ya. Terus 21 sampai 23, 22 ya sampai 23. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, sudah. Jadi ini satu bukti bahwa Tuhan Yesus selalu bercerita, selalu menyatakan, selalu mengatakan perkara yang akan datang, yaitu bisa saja seperti nubuat, bahwa Yesus memang harus pergi ke Yerusalem dan dia harus mengalami penderitaan di sana. Akan ia diserahkan oleh pihak tua-tua dan imam-imam ahli-ahli Taurat, akan membunuh, ya disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Selalu cerita demikian. Ya. Tuhan Yesus selalu bercerita sampai 4 kali. Kalau sudah bisa membaca pada pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 23, coba dibaca juga. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ya. ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya. Jadi anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu terus berulang kali Tuhan Yesus memberikan pernyataan ini supaya murid-muridnya tahu dan tidak kaget. Ya. Jadi rupanya Tuhan Yesus sedang menuju kepada penderitaan. Saudara, menuju penderitaan, kesengsaraan itu. Ya, karena dia harus menghadapi salib. Ya. Ini sebenarnya jadi rencana Allah. Yesus harus mengalami penderitaan. Tapi karena baru dikatakan tadi saatnya baru tiba, Yesus menyerahkan diri. Jadi ya, Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan, dan Yesus tidak takut dengan penderitaan, walaupun memang penderitaan ini pernah Yesus berdoa, kalau boleh biarlah lalu cawan ini daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Jadi memang kehendaknya Tuhan harus berlaku demikian. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Penderitaannya itu untuk menjadi teladan untuk kita. Ya, penderitaannya itu untuk menanggung semua ini, ya, dengan ketaatan, dengan maksud Yesus menderita supaya kita diselamatkan. Ya. Jadi salib atau hukuman yang sangat kejam pada saat itu, ya. Salib itu adalah eksekusi dari orang-orang Roma, ya, atau kebiasaan orang Roma itu untuk menghukum orang yang bersalah dengan salib, ya. Dan itu adalah penderitaan yang sungguh luar biasa. Tapi sekali lagi,
Yesus menderita itu adalah kegenapan apa yang dinubuatkan, ya. Pasal 26 ayat 54, Matius pasal 26 ayat 54. Matius pasal 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya, harus terjadi penderitaan. Apa yang tertulis dalam Alkitab supaya digenapi. Yesus harus menderita. Ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Yesus menderita itu adalah menggenapi apa yang ditulis dari kitab suci, dari para nabi. Ya, tetapi murid-murid Tuhan melarikan diri. Ya, sudah seperti tadi Petrus berkata, Tuhan, ya apa tadi istilahnya Petrus, jangan terjadi seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, hei iblis, ya, engkau menyingkir, engkau hanya berpikiran kepada pikiran jasmani saja, memikirkan pikiran yang secara manusia, tapi bukan pikiran Allah. Ya. Ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, yaitu penderitaan. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berkata, ya, hei Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau berpikir hanya pikiran dari manusia, bukan pikiran Allah. Saudara, maksudnya Petrus jangan menderita Yesus itu. Ya. Tapi Yesus memang harus melewati ini. Kalau tidak lewat penderitaan ini, saudara dan saya tidak selamat. Saudara dan saya tidak mengalami penebusan. Ya, kita memang harus melewati penderitaan semacam ini. Yesus harus mengalami penderitaan semacam ini. Jadi sudah begitu beratnya penderitaan yang Yesus alami. Ya. Tetapi ini semua untuk supaya kita ditebus, kita dibayar dosanya. Ya, kita diselesaikan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita lihat Yesus sebenarnya menggenapi. Di samping itu penderitaan Yesus bukan hanya menggenapi, tapi dia sebenarnya mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Ya. Dia membuktikan penderitaannya itu bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana dia harus menderita. Ya. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 10, ya, ayat 8, ya, ayat 8, Roma 5 ayat 8, di sana dikatakan dia menunjukkan kasihnya. Coba dibaca. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, menderita untuk kita. Jadi bukan saja dia menggenapi, tapi juga dia karena cinta kepada kita. Dan Yesus adalah seorang yang taat kepada perintahnya Bapa, taat kepada perintahnya Tuhan. Ya, akan rencananya Tuhan. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8, dia taat sampai mati ketaatannya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dia taat sampai mati. Ia taat dalam penderitaannya sampai mati di atas kayu salib. Sudah jadi jelas penderitaannya sebenarnya karena cintanya kepada saudara dan saya. Penderitaannya karena dia menggenapi rencananya Tuhan. Dan dia sebagai seorang yang taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, mari kita belajar dari penderitaan ini, yaitu kita belajar taat kepada Tuhan, setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kita. Yesus mengasihi kita dalam penderitaannya, bukan karena dirinya. Dia berkata, dia tidak patut, dia bukan orang yang berdosa, tapi dijadikan dosa. Dia mestinya tidak patut menderita, tapi dia dijadikan dosa. Dan dosa inilah yang membuat sebenarnya manusia harus menderita. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak kenal dosa, dia tidak berdosa. Ya. Dan tidak kenal akan dosa mestinya. Telah dibuatnya menjadi dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita. karena saya dan saudara. Ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas ayat ini, saudara. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita, karena manusia. Saudara, bagaimana saudara tidak bisa cinta kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan? Makanya pemazmur berkata, walaupun dia waktu itu masih dibayang-bayang saja, bukan sesungguhnya tapi bayangan. Apa yang dapat ku perbuat untuk membalas kasihnya Tuhan? Adakah setiap kita anak Tuhan berkata demikian? Apa yang dapat kita perbuat untuk membalas kasihnya Tuhan? Ya, di dalam Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya, kebajikannya, cintanya kepadaku? Apa ya, saudara? Apakah saudara juga pernah, ya Tuhan begitu mencintai kepada kita, lantas kita berpikir apa yang bisa kulakukan? Saudara, ya, mari saudara kita jadikan hidup kita setia dalam ibadah kepada Tuhan. Apa maksudnya, Bu Gembala? Kurang jelas, kurang keras. Ya, di belakang bisa dengar? Bisa ya? Ya, ya. Jadi inilah pemazmur, dia berkata, karena kebaikannya, karena cintanya, karena penderitaannya untuk kita, maka ya dia berkata, apa yang dapat kubalas? Memang Yesus ini dikatakan ya seorang yang penuh sengsara. Dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3. Ya, Yesus adalah seorang yang penuh sengsara. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia Tadi, betul, ya terus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Jadi dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus tidak masuk hitungan, tidak terkenal. Ya, pernah almarhum Wiloto ya. Jadi orang-orang yang terkenal di dunia waktu itu di Indonesia yang terkenal Soeharto,
yang kedua Sapa-Sapa dan Muhammad, akhirnya baru Tuhan Yesus. Tidak terkenal, saudara ya. Tapi sesungguhnya dia sengsara. Tadi dikatakan dia disengsara, dia tidak berdosa, tapi dia sengsara karena dosa kita, karena kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan dikatakan Yesus menanggung penderitaan itu sebenarnya untuk kita, supaya kita diselamatkan. Ayat yang keempat. Ya. Tetapi sesungguhnya Ya. penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yesaya ya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Ya. dipukul dan ditindas Allah. Jadi supaya dia sengsara, supaya penyakit kita ditanggungnya. Sudah sakit, ada yang menanggung. Itulah Kristus, sengsara kita dipikulnya. Ya, terus kita lihat pada ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia remuk karena kejahatan kita. Kita nanti lihat bagaimana waktu dia disiksa, didera, ya. Dia remuk, hancur tubuhnya, ya. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ya, ditimpakan kepadanya. ya, dia mendatangkan keselamatan. Sesungguhnya penderitaannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Kita ditebus dan kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya. Amin. Puji Tuhan, itu luar biasa, saudara. Jadi dia sebenarnya memberikan kepada kita yang terbaik. Maka tidak salah tadi kita memuji Tuhan, Yesus sangat baik dan teramat baik. Karena dia ternyata memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kita ya kesembuhan, kita dipulihkan ya karena penderitaannya, penyakit kita ditanggungnya, penderitaan kita dipikulnya. Ya, itulah Yesus, dan sampai mengasihi kita taat sampai mati. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita lihat bagaimana penderitaan secara fisik yang Tuhan alami, yaitu penderitaan yang begitu kejam, ya, tentang salib adalah salah satu bentuk hukuman mati. Paling sadis, ya, karena hukuman salib ini sebenarnya pelan-pelan, mati pelan-pelan. Kalau hukuman eksekusi sekarang ini mungkin enak, sudah dihukum mati, digantung gitu cepat mati. Hukuman mati ditembak itu cepat mati, sudah tidak lewat penderitaan yang dahsyat. Tapi salib ini adalah hukuman mati pelan-pelan. Itu hukuman era zaman Romawi kuno. Ya. Kalau hukuman mati sekarang disetrum, ya sudah cepat mati gitu. Ya. Tetapi ini penderitaan yang pelan-pelan. Ya. Terutama kalau ingin tahu nih Pak Dani, dia ngerti itu Esa. Ya. Bagaimana tes ya. Jadi hukuman yang pelan-pelan sampai mati, dikatakan di sini hukuman yang paling sadis yang pernah diciptakan manusia pada zamannya Kaisar Romawi. Ya, cara Romawi. Sudah. Tujuan salib membuat terhukum mati berlahan-lahan dalam penderitaan yang tak tertahankan, berbagai siksaan baik sebelum maupun sesudah salib, ya, harus ia tanggung. Coba kita baca pada ayatnya yang
27 tadi, Injil Matius, ya. Matius berapa tadi? 26 ya. Matius 26 ayat yang ke-27. Ya, 27. Matius 27 ayat 27. 26 ayat 27. Ya, 27 ayat 27. Sorry. Kemudian sedadu-sedadu wali negeri membawa Tuhan Yesus ke gedung pengadilan itu, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Tuhan Yesus. Ya, jadi setelah diadili dari Kayafas, ya dari imam besar, lantas dibawa kepada pengadilan negeri, pengadilan Romawi, ya, dikelilingi oleh serdadu-serdadu orang Romawi, ya. Terus bagaimana? Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ditanggalkan pakaian Yesus, ya, dilucuti jubahnya dan diberi pakaian ungu dengan maksud, ya pakaian ungu itu pakaian raja, ya. Ini loh katanya yang mengatakan dia raja orang Yahudi, ya. Jadi memperolok, ini sakit saudara ya. Kita seringkali dikatai sedikit saja sudah, waduh enggak terima. Tapi Yesus ini, dia dihinakan demikian rupa. Dia memang raja tapi bukan raja dunia. Dia memang raja sorga. Dia raja dari Tuhan. Ya, tapi Yesus diperolokkan, Yesus dimaki, Yesus dicela, Yesus di fitnah dan sebagainya. Terus ayat 29. Iya saudara ya, ini. Ya, jadi Yesus diberi mahkota duri. Diberi mahkota duri. Ya, yang pernah saya dari Israel saya bawa duri. Ya, duri itu saya simpan dalam Alkitab. Enggak tahu isi saya buka-buka Alkitab, nyucus apa? Dirijinya, saudara ya. Oh dia jerit-jerit saya. Aduh, loh kenapa kamu? Ya enggak taunya kecucu saya waktu di Taman Getsemani memang ada tanaman, ya. Itu tanaman itu memang apa? Ranting-rantingnya dari duri dan saya petik satu. Ternyata durinya saya pikir dulu duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus seperti duri ini apa? Tangkainya jeruk itu loh saudara ya. Ya cuma sedikit kayak gini tapi enggak taunya itu panjang saudara. Lebih panjang dari tangan saya yang paling panjang ini. Ya. Yaitu itu nyucus kena ini aja sudah jempling-jempling dan malam itu dia juga panas dingin saudara ya. Panas dingin. Nah, Tuhan Yesus kena duri seperti itu dianyam. Ya jadi rantingnya itu berduri-duri. Akhirnya dianyam, dipakaikan di kepala Tuhan Yesus dan ditekankan. Ya tentu dari atas kepala keluar air dan dia mengolok-olok Yesus yang saat itu sebagai raja, pakai pakaian ungu, pakai mahkota dan disembah. Ya, salam raja orang Yahudi dikatakan tadi. Ya, mengolok-olok. Terus mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Iya, di kepalanya yang ada durinya itu dipukul. Jadi lebih tertancap, diludahi, diolok. Saudara, itulah Yesus penderitaannya yang sebenarnya bukan dia harus tanggung. Tadi dikatakan karena dosa saya dan dosa saudara. Dia harus nanggung itu. Demi untuk keselamatan saudara. Supaya ya penderitaan itu bagaikan bayaran yang mahal untuk membayar dosa kita.
Saudara. Terus ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Iya, keluar untuk disalibkan. Nah, ini lebih berat lagi penderitaan ini, saudara. Secara fisik. Karena waktu mau disalib itu, seorang mau disalib, ya, itu harus dilepaskan bajunya dan dia harus diikat pada tiang, dia harus membungkuk seperti gini dan dicambuk dengan cambukan Romawi. Cambukan itu ya ada tali yang terbuat dari kulit dan di dalamnya ya ada besi-besi atau tulang yang tajam, besi-besi yang tajam seperti pancing tapi agak besar. Kalau pancing kan kecil. Jadi begitu dicambuk, dicabut, keluar bilur-bilurnya. Itu yang membuat hancur tubuh Kristus. Ya, dan itu dicambuk kata firman Tuhan menurut orang Romawi untuk melaksanakan eksekusi semacam itu harus dicambuk 40 kurang 1. Coba bayangkan, saudara. Begitu menderitanya Yesus, makanya dikatakan tidak ada seorang pun manusia yang dapat bisa ya tahan menghadapi derita Tuhan Yesus. Ya, tidak bisa tahan. Terus setelah dicambuk, setelah didera, baru suruh bawa kayu salib. Ya, biasanya ada itu di penderitaan Yesus. Dia harus pikul salib sampai ke Golgota. Dari Yerusalem sampai tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, memikul bukan salibnya tapi cukup satu palang saja. Itu juga cukup berat, saudara. Sudah menderita begitu lama dalam penderitaannya, terus dia pikul balok yang harus dia pikul. Ya, sampai tidak bisa tahan lagi Tuhan Yesus dan jatuh. Ya. Dan di situ ada seorang dari Kirene mengatakan Simon orang Kirene, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ya, memikul salib Yesus. Jadi Yesus sudah tidak bisa tahan memikul salib itu. Sampai di Golgota Yesus harus ya salib itu direntangkan di atas tanah dan Yesus harus di atas salib itu serta dipaku kedua tangannya. Ya entah pergelangannya atau pas di telapak tangan. Saudara. Jadi dipaku dan kakinya juga. Tidak cukup itu, lantas diperdirikan salib itu. Itu begitu menderita, jadi mati pelan-pelan. Sebenarnya kematian, kalau orang yang biasa manusia belum sampai disalib sudah mati lebih dulu. Tapi Yesus dia setia. Ya. Makanya orang yang disalib mungkin dia menantikan lebih baik cepat mati. Ya seperti tadi saya katakan, eksekusi zaman sekarang ya sudah mematikan lebih cepat. Ditembak mati atau disetrum atau digantung atau dipotong lehernya sudah cepat mati. Tapi ini tidak, pelan-pelan penderitaannya. Saudara, luar biasa. Yesus begitu dahsyatnya dalam penderitaannya. Ya. Dan akhirnya disalibkan. 3 jam dia disalibkan di sana. Ya. Dan yang lebih sedih lagi, bukan saja fisik penderitaannya, tapi penderitaan secara batin. Batin adalah orang-orang yang dikasihi semuanya. Orang-orang yang dicintai, tapi orang-orang yang dicintai ini mengolok-olok dia, menghina dia. Bahkan orang yang dicintai ini
adalah orang-orang yang dikasihi. Coba kita baca Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan 10. Pasal 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya Ya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. ya, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, ya. tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan olehnya. Allah mengasihi dunia ini, manusianya, ya, tetapi sayang dunia, manusia tidak mengenalnya. Terus Ia datang kepada milik kepunyaannya, miliknya itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang ditebus, yang jadi miliknya Tuhan. Tetapi orang-orang ini tidak menerimanya, menolaknya. Jadi sebenarnya Yesus datang ke dunia ini kepada manusia yang dicintai, menjadi ciptaannya, menjadi orang-orang miliknya. Tapi sayang mereka menolaknya, mereka tidak mau. Seperti kenyataannya dalam tadi, banyak orang yang lalu lalang di sana, ya, tetapi mereka ya menolaknya. Matius 16, sorry. Jadi orang yang lalu lalang, Matius pasal 27 ayat 39. Matius pasal 27 ayat 39. Ya, Orang-orang yang lewat di sana orang-orang yang lewat di sana, menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. ya, menghujat dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, Ya, itu kepada Yesus kata-kata itu, hei engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, dan yang katanya akan membangun dalam waktu 3 hari. selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Ya, Turunlah dari salib itu." ya, jika engkau anak Allah, turunkan dari salib, selamatkan dirimu sendiri dulu, baru tolong kami. Ini sudah perkataan yang sangat menusuk, ya, orang-orang yang dicintainya. Terus bukan saja orang-orang yang lewat, orang yang lalu lalang, tapi ayat 41, imam-imam dan kepala, ya, Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." ya sudah. Katanya engkau mau menyelamatkan orang-orang, tapi sekarang dirimu disalib. Ya, turun dari salib dan tolonglah saya. Sudah. Yesus tadi saya katakan, dia menggenapi. Dia bagaikan domba yang keluh, yang tidak membalas apa-apa. Dia tetap diam saja. Dia tidak bergerak. Yesus bisa bergerak. Tadi dikatakan, ya, saya bisa minta tolong kepada Bapa untuk malaikat-malaikat menolong saya. Tapi tidak lakukan itu karena dia taat. Dia mau menurut, dia mengerjakan karyanya Allah yang besar, yaitu keselamatan. Itulah penebusan, supaya saudara dan saya ditebus dosanya, supaya kita dibayar dosa-dosa kita dengan lunas dibayar oleh Tuhan. Ya. Dan sekarang dia diolok-olok, bukan saja imam-imam, ahli-ahli Taurat, tapi juga penjahat. Ya, ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Penyamun yang bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. dia mencela. Saudara, ini betapa dia memang betul salah, tapi masih mencela, saudara. Terus Sudah, Pak. mencelanya demikian juga. Ya. Ya, mencela juga. Turunkan dirimu dari salib. Kalau engkau bisa menolong dirimu sendiri, baru tolonglah saya. Sudah, tetapi yang satu dia berkata, kita memang teman, saudara, bro. Kalau sekarang berkata, kita sudah memang seharusnya menderita, tetapi dia tidak bersalah. Dan dia berkata, ya Yesus, jika engkau nanti ada di taman Firdaus, ingatlah saya.
Dan Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Jadi dua penjahat, yang satu mengolok-olok, yang satu menerima kebaikan Tuhan, maka yang satu diselamatkan, yang satu binasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak cukup sampai situ. Penderitaan yang paling dahsyat lagi adalah penderitaan Yesus waktu ditinggalkan oleh Bapaknya di sorga. Ya, coba kita baca ayat yang ke-45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saudara, inilah penderitaan yang paling dahsyat. Ya, di mana penderitaan secara rohani. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Tadinya dia tidak pernah mengalami hal ini. Ya, karena dosa Allah tidak mau melihat Yesus anaknya yang dikasih. Dia memalingkan wajahnya. Ya, dosa. Dosa bukan perbuatan sendiri, tapi dosanya manusia yang sedang ditanggungnya. Sehingga Bapa menoleh dan Tuhan berkata, ya Bapa, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau memalingkan aku? Ya saudara, selama 3 jam. Dan selama 3 jam ini saudara ya, terjadi bencana yang luar biasa, di mana ada kegelapan yang paling gelap, ada gempa bumi, ya, saudara, gempa bumi, dan akhirnya ya begitu gelap. Itulah tandanya manusia. Kalau kita di dalam dosa, ada kegelapan yang dahsyat. Tetapi sekali lagi, ya, penderitaan ini dikatakan langit menjadi gelap, kubur terbuka, gempa bumi, ya, dan ada tabir bait suci yang robek dari atas ke bawah. Ya, ini yang kita bersyukur pada Tuhan. Sehingga itu membuat, karena penderitaan Yesus, ya saya singkat-singkat saja, penderitaan Yesus membuat hubungan yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Ya, manusia dengan Tuhan, sehingga manusia bisa datang kepada Tuhan tanpa halangan lagi. Kalau zaman dulu tidak bisa, ada tabir itu yang tebal, sehingga manusia tidak bisa datang berhubungan dengan Bapa di surga. Tapi karena salib Kristus, Yesus sudah merobek, ya, dengan penderitaannya itu tabir terbelah menjadi 2, dari atas sampai ke bawah, sehingga bisa melihat ruangan maha suci. Hubungan kita kembali terbuka dengan Tuhan. Ya, gejala-gejala alam, realitas ciptaan Allah tergoncang oleh dahsyatnya kematian Yesus, oleh dahsyatnya penderitaan Yesus, membuat hasil yang tak mungkin dapat manusia impikan sebelumnya. Kekuatan dosa maut sudah dikalahkan. Hei maut, hei iblis, di mana sengatmu, di mana kekuatanmu, sudah dikalahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi begitu luar biasa, ya, manusia yang tadinya terpisah dengan Allah, sekarang oleh kematiannya saudara dan saya sudah dipersekutukan kembali. Ya, puji Tuhan, ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar bersama lewat penderitaan Yesus, kita renungkan Tuhan begitu baiknya kepada kita. Mari kita seperti pemazmur tadi dikatakan, apa yang dapat kubalas untuk membalas kasihnya Tuhan. Kalau sudah hanya untuk ibadah seminggu sekali saja, itu ya bukan membalas cinta Tuhan. Itu sebenarnya sudah sepatutnya kita menyembah Tuhan, sepatutnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita.
Ya. Ya, mari kita berbuat kepada Tuhan. Tuhan sudah berbuat pada kita. Jangan sampai kasih Tuhan disia-siakan. Penderitaan Tuhan yang begitu dahsyat sudah terjadi atas kita. Dikatakan tadi dengan jelas, Dia menderita karena kita, karena dosa. Ya, puji Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian kepada Tuhan, karena waktunya sudah terlalu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih Yesus terlalu besar, terlalu mahal. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Telah kulihat. Telah Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita lewat kematiannya, lewat penderitaannya. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Haleluya, haleluya. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah. Terlalu besar, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal, haleluya, kan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar darah-Mu Yesus, kebenaran yang Kau berikan bagi. Ibu Gembala, saya persilakan panjatkan doa. Tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa,
di hari Sabat yang mulia ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami manusia yang tidak lebih daripada bentukan-bentukan tanah liat. Bahkan seperti rumput yang sekarang ada sebentar lagi lalu dan lenyap. Tetapi kasih Tuhan yang besar mengangkat hidup kami, menyelamatkan kami lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami mempunyai masa depan yang penuh harapan. Kami tidak akan terhukum, tetapi kami diselamatkan oleh Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami yakin firman-Mu itulah ya dan amin, yang mengingatkan kami, yang memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh perpanjangan umur yang ada, untuk kami lebih bertekun mengasihi Tuhan, menghormati akan kematian Tuhan di Kalvari. Tuhan, hari ini kami sadar sebagai sedang jemaat Tuhan, kami tidak akan bermain-main dalam ibadah pelayanan kami, tetapi kami mau sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah sampai di telinga kami tentang kesengsaraan Kristus di Bukit Kalvari. Itulah untuk menolong kami umat manusia, supaya kami yang miskin kami diperkaya oleh Tuhan. Kami yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan kami disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kami yang dahulu di bawah kutuk, tetapi sekarang tidak lagi di bawah kutuk, tetapi di bawah berkat-Nya Tuhan. Itulah kebahagiaan kami di hari Sabat ini. Kami mendengar berita yang besar dan luar biasa. Itulah Kristus mati untuk dosa-dosa kami, menebus kami, umat manusia yang selayaknya harus dihukum, tetapi kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang besar di hari Sabat ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja El Sade, bahkan yang ada di rumah-rumah, dengan tekun dan setia mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan, dengan iman, harapan, kasih yang sudah ditingkatkan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Gembala kami yang sudah bercerita dalam pelayanan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin pengurapan Tuhan itu ada atas kehidupan gembala kami. Firman Tuhan diungkapkan, firman Tuhan disampaikan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami peralaskan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Mari saya undang yang bertugas. Yang sudah selesai saya undang bangkit berdiri. Bagiku, dia bagiku, dan Allah, Allah penyayang.
kasihnya dia Tuhan Allah kau mengerti. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus Bapak Dani, saya persilakan manjatkan doa. So good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji. Haleluya. Puji Engkau Tuhan. sangat baik Tuhan. Kasih-Mu tiada tara buat kami ya Bapa. Amin Tuhan. Hanya dengan Engkau berkorban buat kami melalui kayu salib Tuhan. Hanya dengan jalan itulah kami selamat. Iya Tuhan. Hanya dengan jalan itulah kami tidak menuai binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna buat kami. Ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Semua berjalan dengan baik. Dan kami dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu. Iya Tuhan. Dan dalam firman-Mu Engkau mengatakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau bukan dengan perkataan, tetapi Engkau buktikan dengan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Iya Tuhan. Itulah kebanggaan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus. Iya Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Allah. Untuk itu kami akan menjaganya dengan baik. Dan kami akan setia terus beribadah kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Oh Yesus. saat siang hari ini kami sudah menerima berkat Allah. Iya Tuhan. Kami sudah menerima kelepasan daripada Allah. Iya Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami akan baik di pandangan-Mu ya Tuhan. Iya Tuhan. Segala masalah persoalan kami akan terselesaikan dengan baik. Amin Tuhan. Karena Allah turut campur dalam segala persoalan Iya yang Tuhan. sedang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih itu. Iya. Kami percaya segala usaha yang kami lakukan Iya. akan berhasil karena itu diterangi oleh firman Tuhan. Iya Tuhan. Dan kami percaya kalau saat ini kami sakit, kami sudah sembuh. Amin Tuhan. Kuasa Oleh firman pilur-pilur. mengubahkan kami. Iya Tuhan. Dan kami yang Yesus. memperoleh suatu masalah akan pasti mendapatkan jalan keluar yang Iya, terbaik Tuhan. daripada Allah. Haleluya. Kami percaya Yesus, Iya. tuntunan tangan-Mu akan selalu kami Iya. Yesus. pegang. Dan kami berjalan menurut kehendak Bapa. Iya. Supaya kami bisa tahu bahwa Yesus memberikan rancangan yang terbaik buat kami. Iya. Bukan rancangan yang kecelakaan. Iya. Tapi kami percaya Yesus juga pasti akan memberikan suatu pencerahan kepada kami. Bagaimana kami menghadapi suatu persoalan dan kami dapat melaluinya bersama dengan Iya, Engkau ya Tuhan. Bapa. Engkau berkati Tuhan semua yang terlibat dalam pelayanan pagi siang hari ini Tuhan. Iya. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik,
Singer sampai dengan Bapak kami Gembala yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kami percaya kami pulang sudah membawa berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah kalau Yesus begitu menyayangi dan rela mati di atas kayu salib, apalagi segala kebutuhan-kebutuhan saudara, Dia pasti akan menggenapinya, akan menolongnya. Sebab itu kita percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra yang telah menebus kami dari kutuk. Segala kutuk sudah ditanggungnya, segala penyakit sudah ditanggungnya, segala derita sudah ditanggungnya. Kami percaya berkat Allah yang Kau curahkan atas Putramu Yesus Kristus dan penyertaan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Manunggal bersama kami dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Ada pengumuman yang penting, mohon maaf. Bapak Ibu, untuk